Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Tomb of Fallen God episode ke-34. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya, di mana Chenan dan Mengkeer meminta bantuan Dekan Dongpang untuk jadi pendukung dalam proses penyelidikan terhadap wakil Dekan Jo yang diduga sebagai anggota Tau Kehancuran. Tapi karena Dekan Dongpang tidak bersedia membantu, mereka harus mencari dukungan dari dekan lain yaitu Ouyang Ming yang sedang berkelana di luar akademi. Dan untuk menemukan alamat dekan Ouyang Ming, Chenan dan kawan-kawan harus diam-diam menyusup ke aula surat yang dijaga oleh Dongpang. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Chenan terpilih mewakili Akademi Shenlan untuk mengikuti kompetisi persahabatan melawan murid-murid Akademi Xuanwu. Xianwu. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos satu. Tepat ketika Dongpang akan memasuki ruang penyimpanan surat, sepucuk surat pemberitahuan tiba-tiba muncul dan mengabarkan pesan penting dari Dekan Dongpang. Dalam surat tersebut, semua murid Akademi Shenlan diminta segera berkumpul di aula pertemuan untuk membahas persoalan penting menyambut akademi mereka. Dengan adanya surat pemberitahuan itu, Dongpang akhirnya batal memasuki ruang penyimpanan surat, sehingga keberadaan Chuyu, Guanhao, dan Mengkeer yang diam-diam menyelinap ke ruang tersebut masih belum ketahuan. Singkat cerita, semua murid pun berkumpul di aula di mana kala itu mereka nampak sangat penasaran terkait pengumuman yang akan disampaikan oleh dekan. Sesaat kemudian rasa penasaran para murid akhirnya terjawab ketika Dekan Dongpang menyampaikan bahwa insiden jatuhnya korban jiwa selama pelatihan di hutan peninggalan telah dia selidiki. Namun sebelum kebenarannya terungkap ke muka publik, Dekan Dongpang memutuskan untuk menutup seluruh Akademi Shenlan demi memastikan keselamatan semua orang. Selain pengumuman tersebut, Dekan Dongpang juga mengumumkan terkait kompetisi persahabatan melawan Akademi Xianwu, di mana para pesertanya akan dipilih langsung oleh Patung Moluo. Tidak berselang lama, Patung Moluo pun muncul di tengah aula pertemuan dan seketika memancing komentar para murid terkait keajaiban patung tersebut. Menurut rumor yang beredar, patung tersebut dapat menilai bakat seseorang yang sangat akurat dan tidak pernah salah selama ratusan tahun. Dengan diandalkannya Patung Moluo, para murid jadi bertanya-tanya siapa saja yang akan terpilih mewakili Akademi Shenlan untuk mengikuti kompetisi. Sebagian dari murid-murid itu bahkan sudah bisa menebak bahwa orang-orang yang dijuluki 3 pahlawan Shenlan lah yang akan terpilih oleh Patung Moluo. Di tengah tebak-tebakan para murid, Patung Moluo mulai menunjukkan kehebatannya dan memilih beberapa nama murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dari proses pemilihan itu terpilihlah sejumlah nama murid yang diantaranya terdiri dari senior Leng Feng, si rambut kuning Kai Wen, Long Wu, dan Chenan. Begitu nama Chenan terpilih, para murid terlihat sangat keheranan bagaimana bisa murid baru seperti dia bisa terpilih oleh patung. Terlepas dari keheranan murid-murid itu, Dekan Dongpang lanjut mengumumkan bahwa keempat orang yang terpilih diharuskan menghadap kediaman wakil Dekan Zhuo untuk menjalani pelatihan khusus. Sepulang dari aula pertemuan, Chenan memikirkan sebuah strategi untuk melancarkan rencana penyelidikannya terhadap wakil Dekan Zhuo dan juga terkait rencananya untuk meminta dukungan Dekan Ouyang Ming. Berhubung Chenan akan menjalani pelatihan khusus di kediaman wakil Dekan Zhuo, dia akan melakukan penyelidikan secara diam-diam, sedangkan untuk urusan pencarian Dekan Ouyang Ming, dia meminta Mengkeer, Chuyu, dan Guanhao untuk pergi ke kota Yunluo. Di sisi lain, strategi yang dibuat ini membuat Chuyu sangat senang dan langsung mengajak Guanhao untuk pergi ke kota Yunluo saat itu juga.
Beberapa waktu kemudian, Chenan mengunjungi kediaman wakil dekan Juo untuk menjalani pelatihan khusus seperti yang telah diinstruksikan oleh dekan Dongpang. Di depan kediaman wakil dekan Juo, Chenan terlibat percecokan kecil dengan Kai Wen sebelum akhirnya mereka berdua terpaksa berhenti setelah melihat Long Wu datang. Begitu datang, Long Wu langsung memperkenalkan diri kepada Chenan kalau dirinya berasal dari keluarga Long di negara Yangjin. Selesai memperkenalkan diri, Long Wu mempertanyakan keberadaan senior Leng Peng yang sampai kini belum juga datang. Menjawab pertanyaan tersebut, Kai Wen kemudian memberitahukan kalau senior Leng Peng tidak akan ikut bergabung dalam pelatihan khusus kali ini dikarenakan dia sudah pernah mempelajari materi pelatihan duluan. Sesaat kemudian mereka bertiga dikejutkan dengan suara pemberitahuan yang mengingatkan supaya tidak bersikap santai dalam menghadapi kompetisi. Sebagai langkah awal persiapan kompetisi, Chenan dan lainnya diminta wakil dekan Juo untuk melewati sejumlah rintangan yang telah dipersiapkan. Tanpa membuang waktu, ketiga orang ini pun segera memasuki ruang pelatihan dan langsung menunjukkan keterampilan masing-masing dalam melewati rintangan-rintangan itu. Selama melewati rintangan, Chenan sempat mendapat bantuan dari Long Wu ketika hampir celaka oleh sesosok boneka penjaga. Tidak hanya itu, Chenan juga sempat menyelamatkan Kai Wen dari bahaya dan hampir membuat Long Wu salah paham terhadap hubungan mereka berdua. Selepas menyelamatkan Kai Wen, mereka bertiga lanjut menghadapi seekor monster hingga berhasil mengalahkannya dalam waktu singkat. Namun ketika monster itu sudah dikalahkan, mereka masih harus menghindari serangan lain sampai akhirnya tiba di suatu tempat di mana sebuah pintu membentang di depan mata mereka. Begitu mendapati pintu itu, Kai Wen langsung membaca aksara kuno yang tertulis di pintu dan memahami apa yang dimaksudkan tulisan tersebut. Dari tulisan-tulisan itu, Kai Wen dapat memperkirakan bahwa gurunya alias wakil dekan Juo sudah mulai bertindak untuk mencelakai Chenan. Sementara itu, Chenan sendiri juga mulai menyadari kalau aksara-aksara itu sengaja dibuat wakil dekan Juo untuk menulis mantra pembuka pintu sekaligus untuk mempermainkan Chenan yang dikiranya tidak mengerti aksara kuno. Meski sudah mengetahui arti dari aksara kuno itu, Chenan memutuskan untuk nggak usahlah tahu-tahu amat gitu ya, pura-pura nggak tahu dan tidak segera bertindak untuk membuka pintu tersebut. Melihat Chenan dan Kai Wen belum bertindak apa-apa, Long Wu jadi sedikit heran dan mempertanyakan mengapa mereka tidak juga membuka pintu tersebut. Merasa aneh dengan sikap mereka, Long Wu sampai mempertanyakan apakah di balik pintu itu terdapat sebuah jebakan yang sangat berbahaya. Tapi karena Kai Wen memberitahukan kalau di balik pintu itu tidak mungkin ada jebakan, Long Wu tanpa ragu segera membuka pintu tersebut dan akhirnya memunculkan sesosok monster ganas yang siap menyerang. Mendapati monster itu, mereka bertiga langsung sigap bertindak dan berjuang bersama-sama untuk mengalahkan monster tersebut. Demi mengalahkan monster itu, Kai Wen menggunakan teknik es andalannya dan berhasil menjebak monster tersebut di dalam bongkahan es. Tapi karena kekuatan monster itu terlalu kuat, teknik es Kai Wen itu akhirnya berhasil dipatahkan dan menyebabkan mereka bertiga dalam bahaya besar. Saking kuatnya monster itu bahkan menggagalkan penggunaan busur Hoi dan memekakkan pendengaran mereka bertiga. Dalam situasi genting itu, Kai Wen diam-diam membuat rencana untuk memanfaatkan keganasan monster itu dalam menghadapi Chenan, lalu berniat melarikan diri dengan membaca mantra pembuka pintu. Namun ketika rencana itu dijalankan, upaya Kai Wen malah berakhir gagal dan ia pun terpaksa membaca mantra pembuka pintu untuk menyelamatkan diri.
Akibat dari membaca mantra, monster penyerang itu mendadak bisa dikendalikan dan kembali bersemayam di dalam pintu tadi. Dan tak lama setelahnya, pintu bertuliskan aksara kuno itu perlahan mulai terbuka dan mengirim mereka bertiga masuk ke ruangan lainnya. Begitu sampai di ruangan itu, Chenan langsung mengungkapkan keterkejutannya kepada Kaiwen yang ternyata bisa membaca mantra pembuka pintu. Terlepas dari keterkejutan itu, mereka bertiga tiba-tiba mendengar suara wakil dekan Juo yang seketika meminta mereka untuk segera bersiap-siap mengikuti pelajaran pertama darinya. Dalam pelajaran pertama, wakil dekan Juo menyampaikan bahwa praktisi bela diri dapat dibagi menjadi kultivator praktisi timur, penyihir barat, praktisi barat, dan kesatria naga barat. Wakil dekan Juo juga menyampaikan bahwa akademisian Wu yang akan mereka hadapi dalam kompetisi persahabatan nanti, sebagian besar muridnya merupakan praktisi dan para kultivator. Untuk menghadapi kekuatan akademisian Wu, Chenan, Kaiwen, dan Long Wu diminta untuk memperhatikan seorang murid yang akrab dipanggil dengan nama Marquis Shenwei, di mana orang tersebut dikenal memiliki keterampilan yang bisa menggabungkan seni bela diri timur dan sihir barat. Selesai mengikuti pelajaran pertama dari wakil dekan Juo, Chenan dan lainnya bergegas untuk pulang ke asrama masing-masing. Namun sebelum pulang, Chenan diam-diam memisahkan diri dari rombongan untuk menyelinap ke kediaman wakil dekan Juo. Dengan sangat hati-hati, Chenan berjalan di tengah kegelapan dan bertekad untuk menyelidiki segala tindak tanduk yang mencurigakan yang telah dilakukan oleh wakil dekan Juo. Supaya aksinya tidak ketahuan oleh para petugas yang sedang berpatroli, Chenan sesekali bersembunyi di balik pohon sebelum akhirnya melanjutkan pencarian kamar wakil dekan Juo. Saat situasi dirasa sudah cukup aman, Chenan kembali melanjutkan penyelinapan, tetapi entah bagaimana ceritanya dia belum juga menemukan kamar pribadi wakil dekan Juo. Di tengah pencariannya itu, Chenan tiba-tiba dikejutkan dengan serpihan kristal es merah milik Dongpang yang sempat terhisap oleh Giok Rui di tangannya. Secara perlahan serpihan kristal es merah itu memandu Chenan untuk melanjutkan pencariannya dalam menemukan kamar wakil dekan Juo. Setelah beberapa waktu mencari, Chenan akhirnya tiba di depan sebuah bangunan yang diduga merupakan kediaman pribadi wakil dekan Juo. Begitu menemukan tempat tersebut, Chenan langsung mengintip dari atas pintu masuk dan mendapati adanya binatang spiritual super besar yang sedang berjaga-jaga di taman yang sangat luas. Berdasarkan penemuan tersebut, Chenan mulai menduga-duga kalau di balik pintu masuk dan binatang penjaga itu pasti terdapat suatu keanehan yang mungkin telah disembunyikan oleh wakil dekan Juo. Dan berhubung saat itu kristal es merah juga memancarkan aura yang sangat kuat, Chenan menjadi sangat yakin kalau keberadaan binatang penjaga dan pintu besar itu memiliki keterkaitan dengan wakil dekan Juo. Dikarenakan tempat yang ditemukannya terbilang cukup berbahaya, Chenan kemudian mengakhiri sesi penyelinapannya dan memutuskan untuk datang kembali di lain kesempatan. Demi menjaga keselamatan hidupnya, Chenan bahkan berencana untuk membuat persiapan yang sangat matang sebelum mengunjungi tempat itu lagi. Tepat ketika Chenan akan meninggalkan tempat tersebut, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan wakil dekan Juo yang memergokinya sedang berkeliaran sendirian. Khawatir wakil dekan Juo menjadi curiga terhadap dirinya, Chenan lantas berpura-pura nyasar saat sedang mencari kamar kecil. Menanggapi kepura-puraan Chenan, wakil dekan Juo kemudian mengatakan bahwa tersesatnya Chenan itu merupakan hal yang sangat wajar terjadi, terlebih lagi dia baru pertama kali datang ke tempat tersebut. Setelahnya, wakil dekan Juo memperingatkan Chenan supaya di masa depan nggak usahlah sembarangan jalan-jalan lagi di sekitar rumahnya, karena tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan nyawa Chenan sendiri. Terlebih lagi, kediaman pribadi wakil dekan Juo itu sudah dilengkapi oleh binatang spiritual tingkat 4 dan 5 yang bisa saja membahayakan nyawa siapapun yang berkunjung ke sana.
Mendengar peringatan itu, Chenan langsung bersikap patuh dan meminta wakil dekan Juwo untuk mengantarnya ke jalan pulang. Menanggapi permintaan Chenan, wakil dekan Juwo langsung memandu jalan pulang untuk Chenan, sedangkan Chenan sendiri merasa sedikit lega karena masih bisa berpura-pura di depan orang yang sedang diselidikinya. Sambil terus berjalan mengikuti wakil dekan Juwo, Chenan diam-diam mulai mengkhawatirkan keadaan Meng Keer dan Chuyu yang sedang ditugaskan mencari dekan Ouyang Mi. Nah, di episode selanjutnya nih kita akan melihat bagaimana petualangan Chuyu, Guanhao dan Meng Keer dalam mencari dekan Ouyang Mi di kota Yonluo, di mana nantinya mereka akan dipersulit oleh Marquis Shen Wei yang kebetulan berada di kota tersebut juga.